Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nagara Gagarin dengan NPM G1F020009. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar proyek analisis desain perangkat lunak. Yang pertama itu ada diagram, yang kedua ada mock-up dari rancangan sistem informasi pembelajaran online. Untuk diagram, yang pertama itu ada use case diagram. Use case diagram sendiri merupakan sebuah kegiatan atau interaksi yang saling berkaitan antara aktor dan sistem. Pada gambar di sini memperlihatkan terdapat 3 aktor, yang pertama admin, guru, dan siswa. Pada aktor admin, dengan hak akses tertinggi di dalam sistem pembelajaran online ini, karena admin bisa mengakses data guru, data siswa, data kontrak, dan data akun. Admin juga dapat menambah, menghapus, dan mengedit data-data pada data guru, data siswa, data akun, dan data kontrak. Yang kedua, yaitu aktor guru. Pada proses ini, guru dapat mengakses dan data nilai dan data materi. Pada data nilai, guru dapat menambah, menghapus, mengedit nilai siswa. Pada data materi, guru juga dapat menambah, menghapus, dan mengedit data materi. Untuk aktor yang ketiga yaitu siswa. Siswa dapat mengakses dan data nilai dan materi. Pada siswa, mereka hanya bisa mencetak nilai dan mendownload materi. Mereka tidak bisa menambah, menghapus, ataupun mengedit data materi dan data nilai, karena itu hanya dapat dilakukan oleh guru. Yang kedua, yaitu ada diagram activity diagram, di mana activity diagram ini dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Activity pada sistem ini memiliki 2 swarmline, yaitu admin dan sistem. Setiap proses yang dibuat pada use case diagram memiliki activity diagram masing-masing. Proses-proses tersebut diantaranya ada sistem guru, sistem siswa, sistem akun, dan sistem kontrak. Pada gambar ini merupakan activity diagram pada sistem data guru. Sistem guru ini merupakan alur aktivitas yang dilakukan oleh admin saat melakukan perubahan, penambahan, atau pengeditan pada data guru. Pertama yang harus dilakukan oleh admin adalah login sistem dengan memasukkan username dan password. Jika salah akan kembali ke tampilan form login, jika benar akan lanjut ke tampilan menu data guru. Kemudian admin akan mengelola data guru, yaitu menambah guru, menghapus guru, dan mengedit data guru. Jika admin sudah mengelola data, maka sistem akan memprosesnya dan data yang dikelola akan disimpan, kemudian admin end. Untuk activity yang kedua, activity diagram yang kedua, yaitu pada sistem data siswa. Pada sistem siswa ini merupakan alur aktivitas yang dilakukan oleh admin saat melakukan perubahan, penambahan, atau pengeditan pada data siswa. Yang pertama, yang harus dilakukan oleh admin adalah login sistem dengan memasukkan username dan password. Jika salah, akan kembali ke tampilan form login. Jika benar, akan lanjut ke tampilan menu data siswa. Kemudian admin akan mengelola data siswa, yaitu menambah siswa, menghapus siswa, dan mengedit data siswa. Jika admin sudah mengelola data, maka sistem akan memprosesnya dan data akan disimpan, dan data akan dikelola, kemudian admin end. Untuk activity diagram yang ketiga, yaitu pada sistem data kontrak. Pada sistem kontrak ini merupakan alur proses aktivitas yang dilakukan oleh admin saat melakukan perubahan, penambahan, atau pengeditan pada data kontrak. Yang pertama harus dilakukan oleh admin adalah login sistem dengan memasukkan username dan password. Jika salah, akan kembali ke tampilan form login. Jika benar, akan lanjut ke tampilan menu data kontrak. Kemudian, admin akan mengelola data siswa, yaitu menambah kontrak, menghapus kontrak, dan mengedit data kontrak. Jika admin sudah mengelola data, maka sistem akan memprosesnya, dan data
yang dikelola akan disimpan. Lalu admin N. Untuk activity diagram yang keempat, pada sistem nilai ini merupakan alur aktivitas yang dilakukan oleh guru saat melakukan perubahan, penambahan, atau pengeditan pada data nilai. Pertama, yang harus dilakukan oleh guru adalah login, sistem dengan masukkan username dan password. Jika salah akan kembali ke tampilan form login, jika benar akan lanjut ke tampilan menu data nilai. Kemudian guru akan mengelola data nilai, yaitu menambah nilai, menghapus nilai, dan mengedit data nilai. Jika guru sudah mengelola data, maka sistem akan prosesnya dan data yang dikelola akan disimpan lalu guru N. Untuk activity diagram yang kelima, yaitu pada sistem data materi. Sistem materi ini merupakan alur aktivitas yang dilakukan oleh guru saat melakukan perubahan, penambahan, dan pengeditan pada data materi. Pertama yang harus dilakukan oleh guru adalah login sistem dengan memasukkan username dan password. Jika salah akan kembali ke tampilan form login, jika benar akan lanjut ke tampilan menu. Data materi kemudian guru akan mengelola data nilai, yaitu menambah materi, menghapus materi, dan mengedit data materi. Jika sudah melakukan data, maka sistem akan memprosesnya, dan data akan dikelola, akan disimpan, lalu guru N. Untuk activity yang keenam, yaitu activity pada sistem data materi. Sistem materi ini merupakan alur aktivitas yang dilakukan oleh siswa saat melakukan pengunduhan data materi. Pertama, yang harus dilakukan oleh siswa yaitu login dengan masukkan username dan password. Jika salah akan kembali ke sistem, ke tampilan form login, jika benar akan lanjut ke tampilan menu data materi. Akses sistem siswa pada sistem ini hanya untuk mendownload materi, jadi siswa tidak dapat mengubah ataupun menambahkan data. Jika siswa menekan tombol download, sistem akan memprosesnya dan dilanjutkan ke tampilan download, dan data akan tersimpan pada perangkat siswa, lalu siswa N. Untuk diagram yang ketiga, yaitu sequence diagram, di mana sebuah diagram yang digunakan untuk menjelaskan dan menampilkan interaksi antar objek-objek dalam sebuah sistem secara terperinci. Pada gambar ini terdapat sequence diagram pada sistem pembelajaran online pada admin. Admin harus melakukan login terlebih dahulu sebelum memilih data yang tersedia. Admin akan masukkan username dan password ke dalam sistem, kemudian sistem akan mengidentifikasi username dan password dari database. Setelah diautentifikasi, maka admin bisa mengakses beberapa data, antara lain data guru, data siswa, data akun, dan data kontrak. Admin akan menambah, menghapus, dan mengedit data pada setiap sistem tersebut. Kemudian sistem tersebut akan tersimpan di database. Untuk sequence diagram yang kedua, yaitu pada aktor guru. Guru harus melakukan login terlebih dahulu sebelum memilih data yang tersedia. Guru akan memasukkan username dan password ke dalam sistem, kemudian sistem akan mengidentifikasi username dan password dari database. Setelah diautentifikasi, maka guru bisa mengakses beberapa data, antara lain data nilai dan data materi. Guru dapat menambah, menghapus, dan mengedit data pada setiap sistem. Data-data tersebut akan tersimpan di database. Untuk sequence diagram yang ketiga, yaitu sequence diagram pada siswa, aktor siswa. Siswa harus melakukan login terlebih dahulu sebelum memilih data yang tersedia. Siswa akan masukkan username dan password ke dalam sistem, kemudian sistem akan mengidentifikasi username dan password dari database. Setelah diautentifikasi, maka siswa bisa mengakses beberapa data,
antara lain data nilai dan data materi. Siswa tidak dapat menambah, menghapus, dan mengedit data pada setiap data nilai dan data materi, melainkan hanya dapat mencetak pada data nilai dan mendownload pada data materi. Data-data tersebut akan disimpan di database. Untuk diagram yang keempat yaitu kelas diagram, di mana kelas diagram menggambarkan serta mendeskripsikan atau penggambaran dari kelas, atribut, dan objek. Pada gambar kelas diagram di sini, terdiri dari admin, guru, dan siswa, yang dimana admin, guru, dan siswa bisa melakukan login selanjutnya. Admin bisa untuk membuka data antara lain data guru, data siswa, data akun, data kontrak, data nilai, dan data materi yang dilakukan satu ke banyak. Pada data guru tersebut terdapat atribut NIP, mata pelajaran, nama, nomor HP, dan alamat. Terdapat juga operasi untuk menambah, mengedit, dan menghapus. Setelah itu, pada data siswa, terdapat atribut NISN, kelas, nama, dan alamat. Terdapat juga operasi untuk menambah, mengedit, dan menghapus. Kemudian admin bisa menjalankannya. Kemudian pada data kontrak, terdapat atribut kelas dan mata pelajaran. Terdapat juga operasi untuk menambah, mengedit, dan menghapus yang bisa admin jalankan. Kemudian pada data akun, terdapat atribut NIP dan password. Terdapat juga operasi untuk mengedit yang bisa admin jalankan. Lalu pada data nilai terdapat atribut mata pelajaran, judul materi, dan deskripsi. Terdapat juga operasi untuk menambah, mengedit, dan menghapus yang bisa admin jalankan. Yang terakhir, pada data nilai terdapat atribut mata pelajaran, kelas, nama siswa, dan nilai. Terdapat juga operasi cetak, preview, use, next, dan search yang bisa admin jalankan. Sedangkan kalau saat menjalankan siswa hanya bisa membuka data nilai dan data materi yang dilakukan dengan satu ke banyak, yang dimana data nilai dan data materi tersebut siswa hanya bisa melihat, mengunduh, dan mencetak data. Untuk diagram yang kelima, yaitu deployment diagram, di mana deployment ini digunakan untuk menggambarkan atau menspesifikasikan serta mendokumentasikan proses yang berlangsung. Pada gambar deployment diagram ini merupakan sistem informasi pembelajaran online yang terhubung dengan 3 node, yaitu node database, node web server, dan node client. Node database yaitu tempat disimpannya data informasi guru, siswa, materi, dan nilai. Node web server merupakan internet connection server, dan node client merupakan node perangkat keras yang terhubung dengan sistem, PC admin, PC guru, dan PC siswa. Dan PC admin, PC guru, dan PC siswa berinteraksi dengan sistem ketika membuka web browser. Untuk diagram yang keenam, yaitu communication diagram, di mana communication diagram ini digunakan untuk menampilkan atau menunjukkan pengorganisasian hubungan yang saling terkait pada objek. Pada gambar communication diagram ini terlihat di gambar tersebut urutan-urutan proses pada sistem yang dimulai dari awal login hingga proses penyimpanan ke database oleh admin. Terdapat nomor di setiap tanda panah yang menunjukkan alur pesan atau alur proses dari sistem informasi pembelajaran online yang diawali dengan admin login ke sistem dengan memasukkan username dan password, lalu sistem memproses dan masuk ke sistem sehingga menampilkan halaman utama pada sistem. Pada halaman utama terdapat 4 manajemen yang dapat diakses, yaitu manajemen data guru, yang berisi data-data guru pada sistem informasi pembelajaran online, manajemen data siswa, yang berisi data-data siswa, yang ketiga, yaitu manajemen data kontrak, yang berisi data-data guru dan letak kelas yang diajar serta mata pelajaran yang diajar.
Dan yang terakhir yaitu manajemen data akun yang berisi data-data akun guru dan siswa. Untuk diagram communication diagram yang kedua, yang dilakukan oleh guru pada sistem ini terlihat di gambar tersebut urutan-urutan proses pada sistem yang dimulai dari awal login hingga proses penyimpanan ke database. Oleh guru terdapat nomor setiap tanda panah yang menunjukkan alur pesan atau alur proses dari sistem informasi pembelajaran online tersebut yang diawali dengan guru login ke sistem dengan memasukkan username dan password guru. Lalu sistem memproses dan masuk ke sistem sehingga menampilkan halaman utama pada sistem. Pada halaman utama terdapat dua manajemen yang dapat diakses, yaitu manajemen data materi yang berisi data-data materi yang telah diupload, dan manajemen data nilai yang berisi data-data nilai dari setiap siswa. Yang ketiga yaitu communication diagram pada aktor siswa. Lihat pada gambar tersebut urutan-urutan proses pada sistem yang dimulai dari awal login hingga proses penyimpanan ke database